Akhirnya terbongkar juga tujuan asli penyerangan trio RRT kepada keluarga Pak Jokowi. Mulai dari jualan buku sampai geruduk sana-sini, teman-teman akhirnya menemui titik kesimpulan. Mereka ini sebetulnya sedang marah karena tujuan mereka yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara khilafah selalu gagal. Bahkan liciknya mereka ini memainkan politik identitas alias jualan agama untuk melancarkan aksinya. Nope, definitely nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Hei anak abah, saya kasih tahu ya, kalian jangan mimpi kalian mau jadi presiden ya. Siapapun yang kalian calonkan, asal dari jurusannya gerombolan pemuja anak abah, kalian tidak akan menang. Betul. Saya jamin. Kenapa? Karena modal kalian itu bukan ide atau niat untuk membangun Indonesia, tapi kebencian. Jadi, saya bukan beramal seperti siapa itu? Beramal itu. Tapi saya belajar dari sejarah, saya membaca pola. Saya membaca pola, sederhana saja. Jadi rata-rata presiden kemarin, pemilihan presiden, ya sejak Jokowi itu, pilihan saya menang terus. Ini saya membaca pola, saya tidak membaca bilang Tuhan, bukan, enggak. Tuhan itu tidak berpolitik. Tuhan itu apa? Karena kita semua berdoa. Jadi Tuhan itu maha adil. Enggak usah bilang Tuhan berpihak sama saya, Tuhan tidak berpihak sama kamu, enggak. Tuhan itu maha adil dan Tuhan itu tidak berpolitik. Tuhan tahu itu yang siapa yang hatinya suci siapa, enggak tahu. Bukan berarti saya bukan. Tapi kalian jangan mimpi kalau pilihan kalian itu kan jadi presiden, saya jamin. Kenapa? Karena kalian itu modalnya kebencian. Betul. Ya. Kalian berpikir pemilihnya Jokowi akan pindah sama kalian, ngomong kosong. Enggak bakal mungkin. Kita malah terjadi, makin yakin ya? tidak akan memilih. Pokoknya dari kelompok kalian tidak akan dipilih. Karena dari kelompok kalian itu mau bilang satu agama, satu apapun, itu kebenciannya keras sekali. Dan kalian itu standar ganda, ya. Dan kalian itu menunggu momentum untuk untuk menyerang. Kayak begini, ada yang sebar berita ojol palsu, kalian ikut-ikutan nimbrung di situ. Ada yang bilang mau kudeta geng Solo, bisa-bisanya kalian percaya. Tidak semudah itu mau kudeta Prabowo itu, jenderal, tentara. Apalagi dia Kopassus. Betul. Kok kira gampang kamu kudeta Prabowo? Tidak semudah itu, Ferguson. Presiden itu punya namanya BAIS, semua intel. Saya kemarin muat polisi loh, nggak kelihatan polisi. Nah kan? Jadi nggak usah, kalian nggak bisa lawan negara, ya. Untuk saat sekarang nggak bisa, karena itu adapun bilang demo-demo tidak organik. Kenapa saya bilang tidak organik? Tidak kompak. Coba lihat yang turun ke lapangan, nggak ada mahasiswa. Nggak ada alma mater, nggak ada, tuntutannya nggak jelas. Betul, sudah disusupi ya. Teman-teman ya. Apakah saya mendukung DPR? Enggak. Dari dulu konten saya nggak pernah mendukung DPR. Pejabat banyak yang korup. Bahkan presiden saya kritik. Pak Prabowo coba cari video saya. Hanya banyak video saya yang saya arsipkan. Banyak video yang saya arsipkan. Kalau kami ya pendukung Jokowi, sebenarnya saya bukan bilang pendukung Jokowi. Kebetulan saja untuk saat ini pemimpin yang paling mendekati idealnya pilihan saya itu Pak Jokowi. Untuk sekarang ya, kita nggak tahu ke depannya. Kalau saya sebenarnya kalau sekarang itu lebih suka KDM ya. Legislatifnya kebanyakan orang kafir, walaupun agamanya Islam tapi cara berpolitiknya kafir. Nah ini persoalan kita, bahwa kita punya kewajiban menegakkan syariat Islam, ya. Bahwa kita akan berhadapan dengan kembalinya khilafah min hajur nubuwah, ya. Mari kita bangun dan kita rancang kemenangan, dan mari kita buktikan bahwa presiden yang akan kita menangkan tentu tetap akan kita tunggu nanti arahan dari Habib Rizik dan para ulama kita. Dan kami semua tetap berkumpul. Saya kabarkan buat teman-teman jangan khawatir, MPUI jalan terus, kelompok petamburan jalan terus, gerakan yang lain jalan terus, dan FKN jalan terus. Yang jelas wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanuhum yasudum ba'dhum ba'd. Kita bisa menang tergantung sangka-sangka hambanya. Nah makanya Jakarta sebagai bukti, walaupun dua orang harus ada dalam posisi yang agak berat. Habib Rizik tertahan di luar negeri, saya dalam penjara. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih gak sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, itu serang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kalau ketemu saya di Solo tanggal 14 November, Bang Alfian ada apa di sini? Ya lah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak ada dekat sama lo ya. Tapi kalau lo gak belain Islam, gue gak jadi bantu lo. Rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Betul. Rekam jejak itu Barusan saya ada di ngomong. sini.
Politik identitas keluarga Baswedan. Keluarga Baswedan adalah imigran Arab Yaman. Mereka datang ke Indonesia karena melarikan diri ke berbagai negara, salah satunya ke Nusantara ini. Begitu. Mereka dikenal sebagai kelompok Arab Hadrami yang berimigrasi ke Nusantara, merupakan kelompok miskin yang harus meninggalkan Arab karena ajaran dan tingkah laku mereka membahayakan politik pemerintah di masa itu. Terusir Dengan gara-gara selalu bahaya mengatasnamakan ternyata. agama untuk mencapai Kabur ke tujuan Indonesia. mereka. Di Nusantara, mereka ini dikenal dekat dengan kolonial Belanda, sehingga dari sisi peraturan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda diistimewakan dan ditempatkan dalam golongan tersendiri yang berbeda dengan kelompok pribumi. Di mana ketika itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan berdasarkan golongan, yaitu 1 golongan Eropa, 2 golongan Timur Asing, 3 golongan Bumi Putra. Keturunan Arab ditempatkan sebagai golongan Timur Asing dan telah terbiasa melihat diri mereka lebih tinggi daripada pribumi. Rasis sejak Sebagai dulu kasta yang ternyata lebih ya. rendah dari kasta mereka, menganggap pribumi sebagai budak dan kelompok yang layak diperbudak. Untuk mempertegas keberadaan mereka sebagai kelompok yang berada di atas kelompok pribumi, Abdul Rahmat Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934 yang merupakan partai identitas, yaitu identitas keturunan Arab sebagai pemilik kasta lebih tinggi dari pribumi itu sendiri. Ternyata Abdul ya. Rahman Baswedan merupakan kakek dari Anies Baswedan Yang sejak tahun dibangga-banggakan katanya 1934 telah membentuk suatu kekuatan politik atas nama Arab agar mereka yang berada di Indonesia diakui sebagai Arab Indonesia, bukan pribumi Indonesia. Pantesan. Melainkan orang Arab yang tinggal di Indonesia, merupakan suatu politik identitas tanpa rasa nasionalisme. Kondisi tersebut masih tetap mereka pertahankan dengan pola berstruktur dan masif, menunggangi kebodohan sebagian masyarakat Indonesia yang dengan tololnya fanatik terhadap agama. Sayangnya Cara yang begitu, pertama teman-teman, mereka ya. lakukan adalah memanfaatkan orang dengan gelar Habib sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Wow. Para Habib ciptaan ini menjadi ulama, mendadak menjadi panutan, dan apa yang diucapkan dianggap sebagai fatwa yang wajib dituruti karena telah didaulat sebagai keturunan Nabi Muhammad. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan ada yang bilang kadrun, ada yang bilang kecebong dan seterusnya. Itu gara-gara Anda. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya, yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja toh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda. Pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's again. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu kamu menang pun seizin Tuhan kok. Betul. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Betul. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Betul. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Dulu
Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selamat berjuang, bantu doa, beliau support doa. Bukunya diborong, saya belum beli bukunya, hari ini saya beli ya. Beli bukunya, karena insya Allah itu akan jadi nilai ibadah. Bantu doa, mudah-mudahan kezaliman ini akan segera dihancurkan sama Allah ya. Mulai dari pusat sampai daerah, Solo, Jakarta, sampai Medan, dihancurkan sama Allah. Insya Allah, kalau kepalanya mati, ternak-ternaknya mati semua nanti, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak semua yang hadir dan yang ada di atas panggung, mari kita berjanji, insya Allah besok tanggal 1, kemudian tanggal berapa lagi yang 03? 20. Tanggal 1 sama tanggal 2 kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. Satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa lagi 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Inna Allah ta'ala minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya, jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya. Saya menerima barang dari sorga. Ini lagi. Dari sorga lagi. Dompet. Tuh yang di bawah itu ada abah tuh teman-teman ya. Ada wan abut tuh. Dari sorga ini. Percaya syukur tidak masa bodoh. Tulisannya S, sorga. Si narasa dompet ini presiden dongker, mau dongker mau apa pokoknya biru aja. Makanya ada maklumat terusan, warna apa saja yang dalam Pilpres 24 memenangkan Pak Anies dukung, kita bersama mereka. Yang biru itu apa? Yang sudah pasti Nasdem. 2 Demokrat. 3 sorga. Kenapa bisa abah nyuri barang dari sorga? Udahlah, kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita tidak mengulang-ulang, Pak. Kita hanya mengingatkan bahwa Bapak dahulu adalah bagian dari politik identitas tersebut. Betul. Bapak menikmati kemenangan atas pecah belah umat pada saat Pilkada DKI tahun lalu. Jadi sejarah yang mencatat itu tidak pernah akan dilupakan ya, sejarah kelam politik Indonesia yang menggunakan politisasi agama, dan itu tercatat real. Nah, itu tadi untuk informasi hari ini, teman-teman. Semoga makin tercerahkan ya. Dan kalau kita lihat apakah memang benar si Wan Abut ini jualan agama, jawabannya ya benar. Emang jelas kok rekam jejaknya. Ya, jangan lupa like video ini, kemudian komen pendapat Anda di kolom komentar. Di-share juga videonya. Semoga semakin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Siar media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoax, busuk
sengketa. Kami lawan fitnah, hoax busuk tak bermoral. Sikap pengir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran. Dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya. Bersatu kuat itulah senjata. Sirait media ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah. Kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, bohir pemecah bangsa minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video kami ajarkan cinta untuk Indonesia damai selamanya. Sirait media, ayo bersuara, biar terang fakta menyala. Jangan mau dipecah belah. Kita lawan hoax, kita belah bangsa. Sekarang ayo bersama suarakan kebenaran yang nyata. Sirait media bukan sekadar berita, tapi suara hati nurani rakyat jelata Indonesia.